Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alfian Al-Ghazali. Di konten vlog kali ini barusan saya dapat kabar kalau mobil Bom Bom Project. Jadi sudah lama mobil pribadi saya tidak pernah cerita tentang mobil ini. Jadi dapat kabar tadi sore akhir dari drama 2 tahun 5 bulan yang saya ngebuil BMW E60 ini. Jadi terakhir konten kalau nggak salah saya di 2020 tentang mobil ini buat nge-review itu. Jadi dapat kabar, jadi sebentar gue liatin tentang videonya. Sebentar kita liatin tentang videonya. Jadi di sini saya mau cerita tentang kenapa dan mengapa sampai 2 tahun 5 bulan di mobil ini. Jadi timbul beberapa pertanyaan dari teman-teman khususnya karya entusias yang ada di sekeliling saya. Kok lama banget bangun mobil BMW ini? Sebelum saya lanjutin cerita ini, ada baiknya teman-teman like, share, and subscribe video ini. See you. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan tadi beberapa potongan video, jadi dari mobil itu, mulai dari ngebuilnya waktu di Jogja sampai di Bogor. Jadi gue cerita dulu tentang di Jogja. Jadi ada beberapa miskomunikasi antara bengkel satu dan satunya. Jadi di sana di Jogja itu ada 2 bengkel yang gue pakai buat mempercayain mobil ini, yang gue pakai membangun mobil ini. Bengkel yang pertama khusus buat ngurus kaki-kakinya, bengkel yang kedua ini khusus mengurus velg dari mobil ini. Jadi singkat kata singkat cerita, drama di Jogja dimulai pada tahun 2020 pertengahan. Jadi drama yang pertama ini karena gue bangunnya pas di zaman pandemi, jadi akhirnya impor barang yang masuk di Indonesia itu lumayan lama banget guys. Jadi range-nya kemarin itu sekitar 5 bulanan buat ngorder. Jadi gini guys, jadi konstruksi dari kaki-kaki saya ini full custom lips dari BMW saya. Jadi lips depan yang sekarang gue pakai di mobil yang sekarang udah finish ini, itu dulu sebelumnya itu di belakang, di posisinya di belakang, dia di velg belakang. Nah, di depan itu kemarin lipsnya itu lebar 5,5, di belakang itu 6,5. Setelah di fitting dan di finishing akhir, mobil ini berubah konstruksi. Akhirnya
saya memutuskan buat menambah lips daripada ketimbang kebesaran banget adaptornya. Jadi kemarin dikasihin opsi buat pakai adaptor di depan, cuman saya menolak soalnya saya tipikal orang yang kadang-kadang ngebut, kadang-kadang ngebut. Nah, saya takutkan dengan diameter yang sangat lebar buat adaptor di depan, saya memutuskan buat ngorder lips lagi. Jadi saya kepikiran gini. Jadi ngorder lips pertama itu depan dan belakang. Akhirnya setelah saya pikir, akhirnya saya memutuskan buat order lips lagi yang sekarang terpasang di lips belakang mobil saya. Itu lebarnya 8,5 dan yang di belakang kemarin waktu masih di Jogja itu 6,5. Jadi total lebar dari velg saya itu di depan itu 12, di belakang 14. Di depan itu lips 6,5, barrel itu 5,5. Sedangkan yang di belakang itu 8,5, 5,5. Jadi teman-teman bisa bayangin segede gitu ukuran mobil, harusnya ukuran mobil Rocket Bunny yang over fendernya lumayan gede. Dan alhamdulillah di mobil ini gua sangat cerewet banget di salah satu bengkel yang kerja kemarin di Bogor. Nama bengkelnya Conin Paint di Bogor, namanya Mas Ale. Jadi dia itu gue agak cerewet, terus lumayan lah gue tiap hari, dan alhamdulillah si ownernya juga korporatif dengan bengkelnya. Terus jadi di Jogja itu sampai di 2000, jadi dari 2020 sampai di 2022 gue putusin buat cabut dari Jogja karena gue kecewa banget. Terus ya gue nggak nyangka aja, soalnya gue nggak nyangkanya ya lo kok gini. Itu doang intinya. Pengalaman itu ya emang sih gue rugi waktu dan rugi materi, tapi ya sudahlah. Roll semuanya udah kelar, gue putusin buat pindah ke Bogor. Di Bogor tidak semena-mena langsung gue dapat orang yang benar, enggak. Kebetulan gue punya saudara, udah kayak saudara, namanya Haji Iga. Kebetulan dia dari tim Dimension Garage. Dari Dimension Garage ini gue dikenalin sama Mas Teguh. Abis dari Mas Teguh, gue kenal lagi di salah satu bengkel di daerah Bekasi. Awalnya di Bekasi ini nih, waktu gue kerjain bodinya. Gue rencananya kerjaan bodi. Jadi nyampe di Bogor, semua gue ngebuild ulang, gue rombak ulang mulai dari sektor kaki-kaki sampai body. Nah, setelah kaki-kaki jadi dikerjain di tempat Dimension Garage sama Mas Teguh. Habis kaki-kakinya jadi, gue pindahin tuh ke salah satu bengkel di Bekasi. Di salah satu bengkel Bekasi ini didiamin guys, 1 bulan nggak ngapa-ngapain. Kebayang nggak? Drama lagi. Gue bilang, aduh ya Allah, gue belajar lagi nih tentang mobil ini nih. Nunggu satu bulan lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi akhirnya gue konsultasi sama teman gue satu. Akhirnya ditunjukkan dan dikenalin sama Mas Ale, salah satu owner dari Conan Paint. Akhirnya enak kita berbagi. Dia orang yang nampung banget ketika gue cerita maunya gue, nampung banget. Gue ngasih challenge ke dia, gue mau nih ring 20 tapi napak dalam artian gue duduk chassis tuh ring 20, dan dia iakan challenge itu. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa nih mobil gue nih nggak pakai lips kiri kanan, karena yang pertama tuh logronnya udah habis banget. Terus akhirnya setelah cerita panjang lebar, akhirnya masalah nyanggupin, dan akhirnya terjadilah di mobil ini. Dan teman-teman, gue jawab kenapa sih lips ini gue nggak pakai lips di kiri kanan, karena memang logronnya udah parah banget, udah nggak bisa lagi buat di situ. Dan gue apresiasi banget, soalnya apa yang keinginan gue tuh betul-betul mobil ini napak tanpa harus gue gondrongin body kit. Jadi semua masih natural body kit, tingginya dan semua masih natural di mobil ini. Nah, terus sektor kaki-kaki yang sangat rumit di mobil ini.
Jadi gue kemarin yang di sektor belakang gue naikin dek tangki pengisian, sama di pengisian bensin yang di atas selangnya itu. Kalau rata-rata di BMW khususnya di tipe mobil gue tuh dia itu selangnya tuh dari plastik. Nah gue ganti tuh besi karena tempat pengisian dengan jarak ban sangat minim banget. Gue takutin ini mobil nggak proper banget, takutnya nyantol-nyantol di situ. Jadi akhirnya gue putusin buat minta gimana kalau dibuatin besi aja. Jadi ketika ada apa-apa mobil ini lebih aman. Nah terus kedua, yang membuat mobil ini jadi beban pikiran lagi tuh logron yang bagian belakang. Soalnya ini kan penggerak roda belakang. Nah di roda belakang itu chassis belakang itu gue udah pikirin. Jadi di belakang itu gue nyolot motong ada diameter berapa gue naikin buat jadi gardan itu biar bisa lebih naik lagi. Jadi bisa lebih naik lagi. Jadi tulang yang di tengah ini gue papas biar lebih naik lagi. Jadi akhirnya itu yang jadi beban pikiran, mau nggak mau gue naikin, terus bikinin lagi tulang baru buat mobil itu biar tetap aman dan proper car. Nah itu. Dan buat menjawab teman-teman, kenapa sih bangun mobil proper seperti begini lama banget. Jadi gue cuman bilang sama teman-teman yang jawab gini, ya lu bangun dulu dah. Bangun dulu, rasain dulu. Yang jelas bangunnya seperti ekstrim ini. Kalau bangunnya seperti Jazz gua, ya paling sebulan bisa. Jadi kebanyakan netizen ini, gue lihat ketika gue membangun mobil ini, dia mau terimanya instan. Nah ketika kita beli, sumpama nih gue nanti kepikiran, kalau emang gue beli mobil jadi, abis itu dihujat-hujat, beli mobil jadi, gini-gini segala macam. Kita ngebangun dari awal, ngebul dari awal, malah dia nggak mau tahu prosesnya gini. Ada malah suara sumbang bilang, ini bosan gue cuman video doang gue liatnya gini. Ya lu mau apa gitu? Sekarang gue bilang mobil udah kelar, terus lu mau ngapain dengan mobil gue, ya nggak? Cuman ya satu sisi kita sebagai builder gini harus terima sih, maksudnya terima dalam artian ya netizen sih terserah dia lah berpendapat. Cuman gue udah jelasin kenapa mobil ini lama, kenapa mobil ini jadi beban pikiran. Jadi betul-betul konstruksi kaki-kakinya ini ring 20 dengan lebar dan ET hampir minus 100, gila banget guys. Jadi kalau gue lihat di Indonesia saat ini mobil salah satu mobil proper yang ekstrim banget kaki-kakinya. Dan gue punya harapan mudah-mudahan mobil ini sangat mewakili gue banget. Jadi ini mobil betul-betul inspirasi dari gue banget, dari mulai nol, mulai dari standar sampai jadi sekarang. Mudah-mudahan di selesainya mobil ini banyak masyarakat yang terima dengan mobil ini, menghargai hasil karya kita yang meskipun kita sekali lagi kita masih belajar banget. Nanti vlog selanjutnya gue bakalan bahas ketika mobil itu udah di Makassar, dan kemungkinan gue bakalan konten di salah satu acara teman gue juga di Bandung. Rencananya tuh BMW Bom Bom ini bakalan turun perdana di 10 Oktober di Bandung. Jadi buat teman-teman, nanti spesial buat teman-teman, pokoknya teman-teman subscriber saya, paling pertama liatin warna apa color dari Bom Bom Project ini. Oke, stay tune terus dan support terus channel Alfian Al Ghazali. Jangan bosan-bosannya like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.